surat ini kepada perusahaan agar surat ini ditaati. Ya. Yang ketiga, kawan-kawan perwakilan ya. Iya, siap. Siap ya? Siap. Pansus DPR Provinsi Lampung dengar langsung keluhan petani singkong. Lampung Utara, dalam upaya mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi petani singkong, Panitia Khusus Pansus Dewan Perwakilan Rakyat DPR Provinsi Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Lampung Utara menggelar rapat dengar pendapat hearing langsung dengan para petani. Kegiatan ini dilanjutkan dengan peninjauan ke pabrik pengolahan singkong Selasa tanggal 14 Januari tahun 2025. Dalam hearing tersebut, petani singkong menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari harga jual yang rendah, kesulitan akses pasar, hingga kendala dalam mendapatkan kepastian harga singkong belum ada kejelasan. Mereka berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan para petani singkong. Kami berharap pemerintah dapat membantu kami mendapatkan harga yang lebih baik untuk hasil panen kami, ujar perwakilan petani, salah seorang peserta hearing. Bergerak cepat menindaklanjuti aspirasi petani singkong, Panitia Khusus Pansus Dewan Perwakilan Rakyat DPR Provinsi Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Lampung Utara melakukan kunjungan kerja langsung ke Lampung Utara. Rangkaian kegiatan ini meliputi hearing dengan petani dan peninjauan ke pabrik pengolahan singkong. Ketua Pansus DPR Provinsi Lampung dalam sambutannya menyatakan bahwa pihaknya akan membawa hasil hearing ini ke tingkat provinsi untuk dibahas lebih lanjut. Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi petani singkong, tegasnya. Selain itu, Pansus juga akan mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan yang lebih besar bagi pengembangan sektor pertanian, khususnya komoditas singkong. Saat diwawancarai oleh awak media, Korlap Petani Singkong menyampaikan bahwa menginginkan harga singkong naik sekitaran Rp1.400 paling rendah, dan jika tuntutannya tidak terrealisasi kami akan menggelar aksi damai yang lebih besar lagi, ujarnya. Dari media Sumatera News TV, mengabarkan. Keputusan yang dikeluarkan ini perusahaan masih belum melaksanakan. Ini sudah kami dapat rekaman-rekaman apa yang menjadi keluhan masyarakat petani yang disampaikan kepada saya. Mungkin itu, Pak. Assalamualaikum Pak Ketua. Pak Ketua Pansus, Pak Ketua anggota DPR tingkat kabupaten. Kalau bisa usulan dari petani ini, Pak Ketua, Pak Pansus sudah turun. Bantu kami ke pabrik terdekat. Disaksikan masyarakat, keputusan itu kemarin bukan keputusan gubernur juga, keputusan anggota dewan juga, ketua DPR. Jadi Pak Ketua bantu kami sore ini ke Sinar Laut ataupun perusahaan BW terdekat sini, biar perusahaan itu tahu, bukan mengada-ngada seperti ini. Kalau kami sendiri nanti rusuh Pak Ketua, kami bisa atau tidak tegas, ini sudah cukup kuat. Bisa kami bakar itu Pak Ketua, sudah jelas surat ini, nggak mau diikuti. Apalagi kalau kata masyarakat cuma ada korek aja Pak. Iya, untuk membakar aja. Kami kan orang petani, orang bodoh. Kalau disaksikan oleh Pak Ketua, tolong Pak Ketua Pansus iringi kami ke Sinar Laut sore ini. Kalaupun bisa, kami minta bantu. Cukup di situ aja Pak Ketua. Saya terima kasih Pak. Ini kan yang kemarin itu intinya seluruh perusahaan kan kita punya grup seluruh satu provinsi Lampung. Itu kan sebenarnya sudah disikapi Pak, cuman disiasati, bukan nggak disikapi edaran apa surat keputusan kemarin itu. Tapi disiasati oleh perusahaan dengan mengeluarkan tadi surat pernyataan setiap singkong yang masuk di situ. Mereka berlindung di hukumnya adalah bahwa beliau dengan sukarela dan mengikuti harga dan ketetapan sudah ditetapkan oleh perusahaan itu. Kalau tidak mau kira-kira bahasa gitu, ya silakan pulang lah, dibawa lah singkongnya dijual ke pabrik lain. Kami ada video rekaman orang menjelaskan kepada supir-supir itu ada pimpinan-pimpinan perusahaan. Jadi mungkin itu tambahannya Pak. Jadi disiasati. Jadi kira-kira kalau kamu mau jual, kami punya harga kayak gini. Jadi kan dia berlindung nih, kalau nanti bapak-bapak tanya, saya yakin jawaban pimpinan perusahaan itu, ya kami memang punya kemampuan segitu belinya Pak. Kalau nggak mau kan kami juga nggak maksa.
Begitu nanti ketemunya. Sudah bisa dibaca jawabannya, perlindungannya di mana itu. Kita menanggapi apa yang disampaikan Adinda tadi. Ya. Ya. Pertama, kami pansus ini tugas kami ini kan untuk mengumpulkan data kaitan masalah pansus tata niaga singkong. Nah, jadi kami memang yang kami butuhkan data-data, karena kami ini bekerja itu bulan Maret harus diparipurnakan. Jadi kami ini kan butuh data-data sebagai bahan kami untuk kerja di pansus. Kami turun ke pabrik pun, ya. Kalau kami kunjungan ke pabrik pun, yang kami akan tanyakan apa persoalan yang mereka hadapi kaitan dengan masalah yang mungkin harga, mutu dan sebagainya. Nah, jadi inilah tugas yang ada pada kami anggota pansus kaitan dengan apa yang tadi Adinda sampaikan mengenai sanksi tegas kepada perusahaan. Kami pasti akan sampaikan kepada gubernur. Kami pasti sampaikan karena ranah eksekusi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan itu ada di eksekutif. Nah, gitu juga nanti ketua dan anggota Dewan Kabupaten Lampung Utara ini akan menyampaikan juga pada bupati yang menjadi ranah perizinan bupati. Nah, jadi langkah ini yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Tetapi kalau kami ke sana dalam rangka menindaklanjuti apa yang menjadi keputusan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Andai kata kita ingin menyaksikan mungkin atau kita mesti lakukan langkah tindakan penutup dan sebagainya, nanti kita malah jadi suatu persoalan besar. Nah, jadi kita juga menghindari tujuan kita ini bagaimana supaya tujuan kita tercapai, tetapi kita tidak melanggar ketentuan hukum. Jadi itu Adinda. Kalaupun nanti kami mesti ke perusahaan, ya nanti kami akan bicara sama ketua dewan, ya, ketua dan anggota dewan perwakilan, bagaimana supaya ini kondusif. Karena kita ini kan menggali masukan-masukan yang berkaitan dengan apa yang dihadapi oleh pihak daripada perusahaan. Jadi mungkin itu. Terima kasih. Kami tertib. Yang penting keputusan gubernur itu kemarin diikuti oleh perusahaan. Kami ikut. Kami tahu, Pak Ketua. Yang penting untuk apa kami surat ini kalau nggak ada keputusan yang jelas? Jual singkong masih 1.100, sudah demo, sudah hearing. Iya. Enggak ya, peraturan sudah jelas, nggak bisa dipakai. Itu bagaimana, Pak Ketua? Nyaksiin, tolong bantu kami hari ini, Pak Ketua. Kami mau sinar laut, dampingi kami. Kan begitu, Pak. Biar pansus Bapak jalan, Bapak langsung dengar dari pabrik juga kan, bukan dengar sepihak kan, kayak gitu, Pak Ketua. Iya. Maksud dan tujuan surat itu mau kemanakan? Apa bungkus rahasia surat ini kan? Di Lampung Utara, Bang. Masalah apa, Bang? TPUKI, DPC Lampung Utara. Harapan kita seperti apa, Bang? Harapan saya surat SKB itu sudah diputuskan dan diberlakukan di setiap pabrik yang ada di Lampung Utara. Apabila seumpamanya SKB tidak diberlakukan, maka mungkin kami akan bersuarat atau ngambil tindakan mengumpulkan massa lagi lebih banyak lagi ke provinsi ataupun ke pusat. Sekarang ini harga singkong berapa, Bang? Harga singkong yang di lapangan ini bervariasi, Bang. Mulai dari harga 100 sampai 120, 1.100 sampai 1.200, dan potongan variasi juga. Ada yang 15% sampai 35%. Harapan kita ke depannya seperti apa nih harga singkong, Bang? Saya keputusan ini bisa dilakukan di perusahaan dan diberlakukan agar kita juga bisa menerimanya dengan senang hati, Bang. Artinya di sini kita tidak menutup kemungkinan pabrik itu juga tidak ada limit. Sabar ya, Bang, seperti itu. Inti PJ gubernur itu diterapkan di perusahaan dengan harga 1.400 dengan potongan maksimal itu 14. Itu aja harapan kami dari para petani. Berapa jumlah teman-teman kita tadi, Bang, yang hadir, Bang? Yang hadir di sini kurang lebih 30 orang hari ini hadir. Beberapa wilayah, Bang, yang hadir, Bang? Yang hadir dari Lampung Utara atas nama Persatuan PPUKI.
Jadi intinya permintaan kita 1.400 dan 1.400 potongan 15 sesuai dengan keputusan SKB yang berlaku di berapa persen bang? provinsi. Berapa persen bang refaksinya? Refaksi paling tertinggi 15%. Harga 1.400 ya bang? Harga terendah 1.400. Ya harapan kita pansus yang ada ini kita juga senang karena kan berarti ini sudah menjadi isu provinsi. Tapi kita berharap nanti setelah pansus ini selesai dan rekomendasinya ke pimpinan daerah, bupati atau gubernur nanti, memang harganya tidak lari dari 1.400 itu yang kita sampaikan tadi. Kalau dia lebih rendah kan justru berarti pansus ini sama saja tidak berhasil kan. Karena ini kan sudah ketetapan gubernur, jadi masalah saat ini kan tidak dijalankan kan. Keputusan gubernur diperkuat lagi kemarin melalui keputusan DPRD provinsi, tapi sampai hari ini justru disiasati dengan surat keterangan dan segala macam itu tadi yang kita bahas tadi. Oke, Bang. Intinya tidak dijalankan. Terima kasih Bang. Kita dengan nama siapa nih? Harus Rusdi. Jamudin. Arianto.